Anak buah Hotman Paris sebut pelaku carok tak sepantasnya divonis penjara seumur hidup. Belakangan ini sederet pengacara ternama mulai menyoroti kasus yang menimpa pelaku carok Hasan Tanjung dan Wardi. Seperti yang diketahui, kedua pelaku carok itu kini telah mendekam di balik jeruji tahanan Polres Bangkalan. Hasan Tanjung dan Wardi dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Namun, beberapa pengacara yang menyoroti kasus tersebut berpendapat bahwa kedua pelaku carok itu tak sepantasnya mendapat vonis hukuman penjara seumur hidup. Karena tindakan Hasan Tanjung dan Wardi termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan biasa. Salah satu anak buah pengacara kondang Indonesia Hotman Paris, yakni Acong Latif turut buka suara melakukan pembelaan kepada Hasan Tanjung dan Wardi. Banyak beberapa ahli hukum berpendapat terkait ancaman hukuman pelaku carok yang terjadi di Madura kemarin, ujarnya dikutip melalui kanal YouTube Serial Criminal Official. Ada yang berpendapat itu adalah pembunuhan berencana, karena dia pulang dulu ke rumah ngambil celurit untuk merencanakan carok, atau pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup, lanjutnya. Kendati demikian, Acong berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan kedua kakak beradik hingga menewaskan 4 orang itu bukan pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan biasa. Namun, pendapat lain itu merupakan pembunuhan biasa. Termasuk saya berpendapat itu adalah pembunuhan biasa, ungkapnya. Meskipun di malam kejadian pelaku sempat kembali ke rumahnya untuk mengambil celurit, namun hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan yang direncanakan. Dia, Hasan, ngambil celurit ke rumah itu merupakan spontan karena ada kejadian saat itu dia papasan di jalan, cekcok di Tempeleng, dan suruh ambil celurit untuk adu duel, carok, terangnya. Sehingga dia pulang ke rumahnya. Nah itu tidak bisa dikatakan berencana, itu spontan, tambahnya. Ia menuturkan bahwa sebuah pembunuhan dikatakan berencana apabila ada niat dari pelaku dan sudah menyusun perencanaan sejak awal. Kalau berencana harusnya dia menyiapkan terlebih dahulu, punya niat terlebih dahulu, misalnya 2 jam sebelumnya, menyiapkan celuritnya, menyiapkan caranya, jelasnya. Sedangkan, insiden maut tersebut terjadi setelah terjadinya pertikaian antara pelaku Hasan Tanjung dan korban Mat Tanjar. Ini kan kejadian setelah cekcok, masih termasuk serangkaian cekcok tadi. Sehingga tidak bisa dikatakan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau ancaman seumur hidup penjara, paparnya. Tapi dia, pelaku, menurut saya diancam hukuman pembunuhan biasa dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.